Oke, sorry nunggunya di dalam ya. Oke, kita mulai saja. Jadi materi hari ini yang akan kita review itu adalah tentang fisika inti. Wow, besar sekali. Tentang fisika inti dan radioaktivitas. Oke, ini bahasan yang cukup banyak sebenarnya dan cukup kompleks ya, karena ya nanti kalian akan tahu sendiri. Tapi nggak susah kok untuk rumus-rumusnya, justru fisika inti dan radioaktivitas tuh yang paling sedikit, yang paling gampang. Oke, untuk fisika inti, kenapa sih namanya fisika inti? Kemarin kan kalian udah belajar tentang fisika atom ya. Nah, apa bedanya pada saat belajar? Tadi yang nanya tuh, sebenarnya sama nggak sih? Ya, pasti beda ya. Jadi kalau misalkan kemarin kalian belajar tentang atom, itu ngomongin tentang seluruhnya gitu, baik itu intinya gitu kan, kemudian ada elektron yang mengelilingi inti gitu. Nah, tapi lebih banyak ngebahas tentang struktur atomnya dan interaksi elektronnya, ya kan? Kemarin kan ngebahas tentang di fisika atom tuh kayak perpindahan dari satu kulit ke kulit lain gitu kan, energi yang dipancarkan atau energi yang diserapnya berapa gitu-gitu. Jadi itu kalau fisika atom. Kalau fisika inti di sini kita ngomongin bahasannya itu tentang ya intinya, inti dari atomnya maksudnya, struktur inti dari si atom gitu. Nah, yang pertama kali kalian harus ingat atau harus kalian kenal nih, atom tuh ini ada elektron yang mengelilingi gitu kan. Nah, di sini ada inti nih. Inti ini juga disebut sebagai bahasa lainnya tuh nuklida gitu. Jadi nuklida itu inti gitu ya. Nah, di mana nuklida ini ada unsur-unsur penyusunnya yang disebut sebagai nukleon gitu ya, nukleon. Nah, di mana kita tahu nih isi atau penyusun dari inti itu ada proton dan neutron. Itu ya. Jadi penyusun nuklida ya nukleidnya di mana intinya itu berisi proton yang muatannya positif dan neutron yang sifatnya netral gitu ya. Nah, mungkin kalian ngeh gak sih kalau misalkan ini kan proton kan positif gitu kan, positif dan positif karena isi dari inti nuklida ini kalau kita lihat unsur itu kan pasti berbeda-beda kan jumlah proton dan jumlah neutronnya. Di sini kan ada sekumpulan nggak cuma satu, yang satu itu apa sih hidrogen ya. Ada sekumpulan proton-proton gitu kan yang muatannya positif, tapi kok dia nggak dia kok terikat di inti gitu. Kok dia nggak tolak menolak. Nah jadi ini nanti yang akan kita bahas di sini. Bagaimana si proton dan neutron ini terikat dalam inti. Ya walaupun nanti ada juga reaksi yang mengusik atau memecah inti ini. Ya, yang dimanfaatkan oleh teknologi-teknologi saat ini. Nah, unsur-unsur yang radioaktif gitu. Nanti kita ngomongin tentang unsur-unsur yang radioaktif yang sifatnya radioaktivitas gitu. Apa namanya sih? Yang bersifat radioaktif itu kan dia meluruh untuk mencapai suatu kestabilan. Nah, justru yang sifatnya netral malah dibuat menjadi radioaktif gitu untuk keperluan-keperluan tertentu pada bidangnya. Nah, sebelum kita lanjut ke situ, sebelumnya kakak ingatkan dulu nih, kita review dulu tentang nomor atom, nomor massa, kemudian lambang-lambang dari unsur. Nah, biasanya lambang suatu unsur itu ditulis itu biasanya ditulis dengan X gitu ya. Nah, ini unsurnya gitu, unsur X gitu, tidak diketahui. Dan dia kalau kalian lihat di tabel periodik itu kan banyak banget informasi yang dimuat di situ ya. Nah, kalau yang ada di unsurnya itu sendiri, dia dituliskan dengan ya unsur itu sendiri, kemudian ada yang di bawah itu biasanya disebut sebagai nomor atom. Nah, nomor atom di sini biasanya ditulis dengan Z, kemudian
nomor massa itu biasanya ditulis dengan A. Ya, jadi tadi A ini adalah nomor massa. Sedangkan Z yang di bawah itu namanya nomor atom. Gitu. Oke, jadi kalau misalkan kakak punya unsur namanya karbon misal. Oke, unsur karbon ini punya Z12 dan A, kebalik. Z6 dan A-nya 12. Oke, berarti di sini nomor atomnya itu sama dengan 6 gitu ya. Kemudian nomor balik gak sih? Mana sih nih? Oke, sorry. Oke, nomor atomnya atau Z-nya itu sama dengan 6 dan nomor massanya itu sama dengan 12. Gitu ya. Nah, selain itu, di sini kita bisa mengetahui informasi lain. Apa? Nah, biasanya untuk mengetahui jumlah proton atau jumlah proton atau jumlah elektron itu bisa kita lihat dari nomor atomnya. Dari nomor atomnya nih. Dari sini kita bisa mengetahui informasi jumlah protonnya dan juga jumlah elektronnya. Gitu. Karena kan biasanya unsur-unsur yang stabil, unsur-unsur yang netral gitu, waktu SMP kita belajar kalau misalkan suatu benda dikatakan netral gitu, di mana jumlah protonnya gitu, jumlah positifnya sama dengan jumlah negatifnya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita udah mengetahui jumlah proton dan jumlah elektronnya, berarti kan di sini jumlah protonnya itu sama dengan 6, jumlah elektronnya juga sama dengan 6. Nah, berarti kita bisa nih mengetahui jumlah neutronnya. Berapa jumlah neutronnya? Ingat, neutron itu ada di inti. Nah, nanti dia akan berkaitan dengan nomor massa. Gitu. Nah, di mana intinya itu kan tidak hanya ada neutron kan, tapi ada proton. Makanya di sini untuk mendapatkan jumlah neutron itu si nomor massanya dikurangi dulu dengan jumlah protonnya. Gitu. Jadi jumlah neutronnya juga 6. Gitu ya. Nah, kakak yakin kalian udah belajar ini di kimia juga. Waktu SMP juga udah pernah belajar ya tentang pengenalan tentang unsur suatu partikel gitu. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting itu adalah tentang apa itu isotop, isobar. Pernah dengar nggak? Massa inti, massa atom gitu kan. Kita masuk ke ini dulu, tentang pengenalan kenalkan dulu apa itu isotop. Jadi ternyata nih di dalam suatu unsur itu ditemukan ada unsur yang sama gitu. Misalnya tadi nih ya, karbon gitu. Nah, si karbon ini tadi kan dia punya nomor massa 12, nomor atom 6 gitu. Ternyata ditemukan juga karbon yang nomor massanya itu berubah. Bukan berubah, berbeda ya. 13. Ada juga yang nomor massanya 14. Nah, ini ya, yang apa? Yang enggak stabil gitu, yang radioaktif, yang bersifat radioaktif. Ini 14 maksudnya. Nah, tetapi dia nomor atomnya itu sama. Nomor atomnya atau jumlah protonnya itu sama, yaitu 6. Nah, ini yang disebut sebagai isotop. Protonnya sama. Gitu. Nah, ada juga ditemukan unsurnya berbeda gitu. Tetapi dia punya nomor massa yang sama. Misalnya ada yang kalian tahu kan hidrogen itu salah satu ya, ada juga yang 31 gitu, dan ada helium yang 32. Nah, di sini kita lihat nih, dia kan unsurnya berbeda. Unsurnya berbeda kan, tapi punya massa yang sama. Nah, ini yang disebut sebagai isobar. Isobar. Udah ingat? Ya, jadi isobar itu adalah nuklida-nuklida dari unsur berbeda memiliki nomor massa yang sama. Nah, kalau nomor massanya sama, berarti dia punya sifat fisika yang sama, tetapi sifat kimia yang berbeda ya pastinya, karena unsurnya berbeda. Kayak gitu.
Oke, udah ingat. Nah, sekarang kita baru nih kakak mau masuk ke gaya ikat inti. Kita masuk ke gaya ikat inti. Nah, ini yang tadi bentar ada. Oh enggak, isobar tuh sama kayak isobarik. Oh enggak, kalau misalkan oh iya kalau di fisika kan iso tuh sama gitu kan. Nah, jadi kalau di sini isobarik itu gimana sih di gas kan yang tekanannya sama. Beda ya antara isobar yang bar di situ kan merujuk pada tekanan satuannya bar kan. Oke, nah di sini untuk gaya ikat inti yang tadi kakak bilang, kenapa sih si inti ini kan dia muatannya positif nih, tapi dia nggak lepas gitu, dia nggak lolos, dia nggak saling tolak menolak. Anggap di sini ada neutron juga sih sebenarnya ya. Ada neutron, jumlah neutronnya bisa lebih banyak, bisa juga lebih sedikit, bisa juga sama. Nanti kita ngomongin itu di radioaktif. Oke, di sini pastinya dia akan mengalami tadi gaya elektrostatis ya. Dia punya gaya elektrostatis. Dia tetap punya gaya elektrostatis. Oke, gaya elektrostatisnya sangat besar. Kenapa? Karena jaraknya juga sangat kecil gitu. Nah, tetapi ada suatu gaya lain yang mengimbangi atau yang mengikat antara proton dan neutron ini. Itu yang disebut sebagai gaya ikat inti. Gitu. Nah, dari mana didapat nih si gaya ikat inti itu? Nah, ini didapat dari gini. Jadi dalam suatu perhitungan ternyata kan unsur-unsur gini. Unsur penyusun inti itu adalah proton dan neutron. Gitu ya. Berarti sorry gini maksudnya. Jadi unsur nuklida dari inti ini kan dari proton dan neutron kan. Ya berarti penyusunnya itu proton dan neutron. Nah, ternyata setelah dihitung ini kan berarti kan inti tuh kalau misalkan kakak tuliskan nih penyusun inti itu ada jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Gitu ya. Ini kan logikanya gini. Nah, tetapi setelah dihitung, ternyata informasi jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron, massa dari proton ditambah jumlah massa dari neutron itu enggak sama dengan massa dari inti unsur tersebut. Nah, di mana ditemukan nih kalau si unsur penyusunnya ini jumlah proton dan jumlah neutron ini ternyata lebih besar daripada massa inti. Nah, di sini kan berarti ada perbedaan nih, apa yang kita sebut sebagai kalau kalian pernah dengar ada yang namanya defect massa. Ada yang namanya defect massa, maaf ya. Defect massa. Defect massa. Nah, jadi defect massa ini adalah perbedaan dari massa-massa penyusunnya dengan massa intinya. Sehingga defect massa ini bisa kita rumuskan, ini nggak muat nih kayaknya. Jadi defect massa ini bisa kita rumuskan jumlah kakak pindahin aja deh, sorry. Kita pindahin aja ya di slide atau di lembar yang kedua. Oke, jadi defect massa atau delta M ini bisa kita tuliskan dia adalah jumlah proton dikali massa proton gitu ditambah dengan jumlah neutron dikali massa neutron. Ini adalah unsur penyusun dari inti gitu kan, dikurang dengan massa dari inti tersebut. Ini itu maksudnya massa inti ya. Nah, berarti ini ada defect massa nih, ada massa sisa gitu. Nah, ternyata energi ikat itu didapat dari perbedaan atau perbedaan dari massa inti dengan massa massa nuklida penyusunnya. Gitu. Nah, sehingga energi ikat bisa kita definisikan energi ikat tadi kan dia dari delta M kan, dari delta M. Kok bisa sih Kak, massa bisa jadi energi? Gimana?
Ingat nggak kesetaraan massa dan energi? Teorinya siapa? Nah, ini dikali 931. Nah, kakak akan bahas ini nih. Kenapa dia bisa dikali dengan 931? Kenapa massa ini bisa menjadi suatu energi? Oke, ini rumus energi ikat. Dan ini rumus dari defek massa ya. Ini, kalau kalian ingat teori Einstein tentang massa, ingat nggak? Rumusnya apa? E sama dengan mc. E sama dengan mc kuadrat. Nah, jadi dari sini nih. E sama dengan mc kuadrat. Gitu. Nah, dalam satuan, jadi kalau di astronomi itu kan ada yang namanya SI ya, satuan astronomi. Nah, di atom ini untuk memudahkan ada juga yang namanya satuan massa atom atau SMA. Nah, di mana satu SMA, hapus dulu nih. Jadi ini besaran yang harus kalian tahu. Satu SMA itu satuan massa atom itu sama dengan 1,66 kali 10 pangkat min 27 kilogram. Gitu. Nah, berarti di sini ya udah nih 1,66 kali 10 pangkat min 27 dikali dengan C. C itu berapa? Yaitu kecepatan cahaya kan. Nah, kecepatan cahaya dapat belum? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Nah, ini dikuadratin. Nah, ini menghasilkan 14,94 kali 10 pangkat min 11 joule. Mana 931-nya? Nah, ini belum selesai ya. Jadi, karena energi inti itu biasanya dinyatakan dalam elektron volt kan. Kalau kalian kemarin belajar tentang atom, energinya itu dinyatakan dalam elektron volt, maka di sini juga energi inti dia akan dinyatakan dalam elektron volt. Nah, ya udah, berarti si joule ini harus kita konversi lagi nih ke dalam elektron volt. Ini kan sebenarnya satuan SI kan. Nah, nanti ada juga saat-saat kalian energinya tuh harus dalam SI gitu, harus dalam joule, bukan dalam elektron volt. Ya, tergantung request dari siswanya. Oke, tinggal diganti aja nih. Berarti kalau misalkan kita mau ganti dia dalam elektron volt, ya udah, satu elektron berapa? Tinggal dibagi dengan muatan elektronnya. Min 11 dibagi dengan muatan elektron tuh 1,6 kali 10 pangkat min berapa? Min 19. Oke, nah sehingga di sini kita dapat nih besarnya itu sekitar 931 kali 10 pangkat 6 elektron volt. Oke, nah ini dapat nih, berarti kalau dalam mega, ini sama aja dengan 931 mega elektron volt. Nah, dari sini nih, C-nya. Makanya energi ikat sama dengan delta M. Delta M itu kan massa sisanya atau defek massanya dikali dengan 931 mega elektron volt untuk energi untuk satu atom. Satuan massa atom. Gitu. Oke? Gampang ya? Jadi itu rumusnya dan dari mana dapat 931. Nanti satuan energinya dalam mega elektron volt ya. Kalau defek massanya sendiri, ya udah kalau massa ya kilogram gitu. Gitu guys. Gampang kan untuk menghitung. Nah, di sini sebenarnya yang merepotkan nanti ada sih. Tadi kakak udah lihat soal pretest kalian dan nilai pretest kalian. Yang ribet tuh sebenarnya hitungnya. Ini rumusnya gampang banget kan. Ya udah kalau inti kan isinya proton sama neutron ya, tinggal jumlah protonnya dikali massa proton, ditambah jumlah neutron dikali massa neutron dikurangi dengan massa inti karena kan delta gitu kan, defect sisa gitu, massa sisa. Nah, yang jadi permasalahan tuh adalah si hitungnya. Kayak nanti kalau misalkan pada saat perhitungan kakak mulai rada-rada ngaco gitu, langsung aja dikoreksi. Nggak usah chat, langsung aja pick up. Oke, seperti itu. Jadi energi ikat inti ternyata didapat dari defek massa atau massa sisa unsur-unsur penyusunnya terhadap massa dari intinya. Nah, sebenarnya ada juga yang mendefinisikan kalau energi ikat itu bukan energi untuk mengikat inti atom. Energi ikat itu adalah energi yang dibutuhkan untuk
melepas ikatan inti atom. Jadi kalau misalkan kakak punya nih energi, misalnya ini ada inti atom, ada inti atom. Misalnya kakak pengen ini nih, pengen memecah atau yang tadi kakak bilang di awal, kita akan mengganggu inti atom yang stabil ini menjadi inti atom yang radioaktif dengan ya karena keperluan tertentu gitu. Kemanfaatannya udah tahu kan? Udah baca belum nih kemanfaatan dari radioaktif? Oke, nanti kita bahas deh. Nah, jadi inti ini kakak harus punya energi sebesar misalnya energi ikatnya itu kalau kasih nama EI misalnya energi ikat itu misal dia punya 1000 mega elektron volt. Nah, maka energi yang dibutuhkan untuk memecahkan ini, ya dipecahin nih, harus punya energi sebanyak ini biar intinya terganggu. Nah, sebenarnya ada di YouTube kalian bisa lihat video-video menarik tentang radioaktivitas, tentang ada sih kakak kemarin pas kuliah fisika inti, aku lupa nih judulnya apa ya. Judulnya tuh Atomic Energy, How Energy is Released. Jadi bagaimana ini nuclear fission terjadi. Biasanya terjadi pada reaktor nuklir sih. Itu yang kita tahu pemanfaatannya itu kayak sebagai sumber tenaga alternatif gitu kan, pembangkit listrik tenaga nuklir yang Indonesia tuh nggak kelar-kelar gitu ngerjain pembangkit listrik tenaga nuklir karena biasanya warga-warga sekitar yang mau ini dari zamannya Pak Soeharto ya, ternyata sih dari kata dosen kakak tuh dari zamannya Pak Soeharto nggak kelar-kelar gitu ya, cuma masih wacana gitu ditawarin nih di suatu daerah kayak gini, nah mereka menolak gitu. Jadi kita harus punya pulau tersendiri untuk membuat PLTN gitu ya, walaupun ya karena energi alternatif yang besar itu kalau misalkan nggak dijaga dengan baik ya kita bisa lihat atau berkaca dari negara-negara tetangga gitu kan. Ya walaupun yang disengaja atau yang tidak disengaja. Ya, terjadi gempa kemarin di Jepang gitu kan. Oke, seperti itu. Jadi tadi mau bahas apa ya? Jadi lupa nih. Oke, energi ikat inti. Oke, kita selesai bahas energi ikat inti. Nanti contoh soalnya. Soalnya ada di latihan soal. Jadi itu. Kemudian kita bahas tentang radioaktivitas. Atau radioaktif. Radioaktif. Nah, suatu unsur dikatakan radioaktif jika dia nggak stabil. Nah, kita tahu kalau misalkan nggak stabil, ya berarti jumlah, ingat ya di materi-materi sebelumnya gitu. Nah, kalau sebelumnya dikatakan jumlah kulit ya, jumlah kulit terakhirnya nggak sama dengan 8 gitu kan. Jadi dia ada kelipatan ya. 8 ya kalau nggak salah ya. Oh enggak, nilai EI-nya enggak, itu cuma misal. Jadi misalnya energi ikat suatu atom gitu. Ini ada yang nanya ya tadi pertanyaannya gini. Kan tadi yang barusan dihapus itu nilai EI-nya selalu itu enggak ya. Jadi nilai energi ikat itu bergantung dari tadi ini nih si defect masanya berapa. Unsur di alam itu kan banyak banget kan. Dan beda-beda gitu. Jadi ya pasti beda. Oke, tuh jadi wah mati lagi. Bentar, sorry guys. Ganti dulu displaynya tadi 1 menit doang, kalau ganti 5 menit deh. Jadi kalau misalkan keluar harus masuk lagi, harus share screen lagi. Jadi suatu unsur dikatakan radioaktif atau nggak stabil kalau dia jumlah protonnya tidak sama dengan jumlah neutronnya. Nah, tadi n-nya pakai n kecil ya, sekarang n besar ya. Oke, harus konsisten ya. Oke, kita n kecil, neutron. Walaupun di buku-buku biasanya pakai n besar sih.
Oke, itu jadi di mana jumlah protonnya nggak sama dengan jumlah neutronnya, maka dia kecenderungan tidak stabil. Kecenderungan tidak stabil ya belum tentu radioaktif juga sih. Nah, di sini ada misalnya di sini ada pita kestabilan di mana yang vertikal itu adalah jumlah neutron. Kemudian yang horizontal tuh jumlah protonnya. Gitu. Nah, kalau misalkan dikatakan stabil kan berarti jumlah beda atau ya bedanya itu P per N-nya itu harus sama dengan 1. Mendekati 1. Sebenarnya nggak sama dengan 1 sih, mendekati 1. Boleh 1,00009 gitu. Gitu. Nah, itu dikatakan stabil gitu kan. Berarti kalau misalkan dalam suatu pita kestabilan pada saat neutronnya 1, protonnya 1, neutronnya 2, protonnya 2, neutronnya 3, protonnya 3 gitu ya. Nah, berarti nanti dia grafiknya gini. Ya, ini yang disebut sebagai pita kestabilan. Jadi di mana N-nya protonnya sama dengan neutronnya. Ini N besar lagi nih. Oke, sorry ya. Oke, ini neutron. Oke, di mana protonnya sama dengan neutronnya itu yang dikatakan sebagai stabil. Gitu ya. Nah, nanti kalian akan menemukan bahwa berarti kalau misalkan jumlah neutronnya lebih besar daripada jumlah protonnya, nanti dia ada di atas pita kestabilan. Kalau misalkan dia jumlah neutronnya lebih kecil dari jumlah protonnya, dia akan ada di bawah pita kestabilan. Nah, nanti ada yang namanya kecenderungannya, di mana kalau misalkan dia di atas pita kestabilan, biasanya dia memancarkan partikel beta, yang disebut sebagai beta decay gitu kan, peluruhan beta. Nanti kalau yang di bawah pita kestabilan, di mana jumlah neutronnya lebih kecil dari jumlah protonnya, nanti dia akan mengeluarkan kecenderungan mengeluarkan positron. Gitu. Oke? Nah, penemuan zat radioaktif dan pemanfaatannya sendiri ini udah lumayan lama ya, dari zamannya kalau kakak pernah cerita Marie Curie, kan nggak tahu deh cerita di kelas mana gitu, atau dan Pierre Curie itu suaminya, mereka kalau misalkan Pierre Curie tuh meninggal karena, kalau di dokumentasinya tuh karena kecelakaan gitu kan. Tapi kalau kecelakaan biasa kayak ketabrak, kalau nggak salah keretanya tabrak apa gitu. Kalau si Marie Curie ini, dia meninggal karena leukemia gitu. Karena apa? Karena dia selama bertahun-tahun gitu meneliti unsur radium yang sifatnya radium sama polonium yang sifatnya radioaktif, yang sekarang dimanfaatkan untuk kedokteran nuklir ya, baik itu dari imaging ataupun dari terapi radioterapinya. Di Indonesia sendiri itu baru di MRCCC Siloam yang kita punya cyclotron ya, yang memproduksi radioaktif. Tapi radioaktif bahan mentahnya sendiri dibeli dari luar. Kayak gitu. Jadi kita emang harus bersyukur pada penemu-penemu zaman dulu, mereka tidak hanya mengorbankan waktu, uang gitu kan, sampai nyawa mereka untuk kemajuan saat ini gitu. Yang kita terima saat ini tuh pengorbanan dari mereka. Bahkan kakak pernah cerita kemarin, Rongsen sendiri ya, X-ray, mesin X-ray, dia mengorbankan tangannya ya kan, kita tangan kanannya gitu untuk mendapatkan hasil suatu citra foto. Ya seperti itu, banyak yang kakak tahu sih sebagai yang bisa ceritakan ya di dunia medisnya ya, karena saat ini kakak emang di bidang itu, di bidang radioterapi. Oke, seperti itu. Nanti kalian bisa baca tentang sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, sifat-sifatnya gitu ya. Nah, karena waktu kita terbatas, kakak mau pindah ke unsur radioaktif ini untuk mencapai suatu kestabilan, dia akan
melakukan peluruhan. Ya, peluruhan, satuan-satuannya nggak usah lah ya, ini lumayan banyak nih yang sering kita jumpai aja, yaitu soal yang sering keluar itu adalah tentang waktu paruh. Ada yang menyebut waktu paruh, ada yang menyebut waktu paruh. Waktu separuh gitu ya, waktu paruh. Apa sih waktu paruh? Waktu paruh itu adalah ya waktu yang dibutuhkan suatu zat radioaktif untuk meluruh menjadi setengah dari semula. Ini misalnya gini, oke, kakak misalnya punya grafik nih, yang vertikal tuh misalnya ini N ya, atau NO gitu. Misalnya dia NO-nya 18. Oke, ini grafik keluruhan, kemudian meluruh nih dari situ, ya biasanya grafik keluruhan kayak gini. Kemudian pada saat misalnya di sini, tadi kan waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan suatu zat radioaktif untuk meluruh menjadi setengahnya. Setengah dari 18 itu 9 kan ya. Nah, misalnya ternyata dibutuhkan waktu misal 1 hari gitu. 1 hari. Ya udah, berarti di sini waktu paruhnya itu adalah 1 hari. Gitu ya. Karena dalam 1 hari dia meluruh menjadi 9 kali lagi setengah dari semula. Nah, itu pengertian dari waktu paruh. Nah, ini yang sangat riskan pada saat membeli unsur-unsur radioaktif. Ya radioaktif buatan sih. Kalau radioaktif alami gitu yang dari alam itu udah sangat sulit didapatkan. Makanya tadi untuk mendapatkan suatu zat radioaktif itu dibutuhkan tadi siklotron ya atau reaksi nuklir. Kalau reaksi nuklir juga, reaksi nuklir apa sih nama tabungnya lupa. Nah, kalau yang di MRCCC itu namanya siklotron. Itu bahan mentahnya impor dari luar gitu. Kemudian nah itu riskannya di situ karena beberapa unsur yang dibutuhkan itu kan perjalanannya jauh kan dari luar negeri gitu ke Indonesia. Itu dia terus meluruh kayak gitu. Nah, jadi walaupun harganya mahal banget untuk di kedokteran nuklir sendiri, padahal cuma imaging gitu. Imaging tuh cuma menghasilkan citra gitu. Itu sekali scan tuh sekitar 12 juta gitu. Karena emang mahal banget kan, dari bahannya aja mahal banget gitu. Kayak gitu. Kalau kita tahu ada sinar X atau X-ray Röntgen ya, itu menggunakan pembangkit gitu, sinar pembangkit kilovolt ya. Kemudian ada CT scan. Nah, ada lagi itu PET CT atau SPECT-CT. Nah, itu menggunakan itu peluruhan dari beta. Jadi unsur radioaktif. Begitu. Oke, untuk rumusnya sendiri karena kan dia setengahnya ya, berarti rumusnya tuh ya udah setengahnya gitu. N0 per NT. Kebalik ya, NT per N0. Kan 9 per 18 kan setengah ya. Jadi gini, NT per N0. Nah, sebenarnya nggak sesederhana ini sih, Kakak kasih jadinya aja. T per T setengah. Ya, atau biasa ditulis NT sama dengan N0 setengah dikali pangkat T per T setengah. Ya, dimana NT itu adalah yang sudah meluruh terhadap waktu, itu ada time-nya. N0 seperti biasa di fisika itu adalah mula-mula. Kemudian setengah dipangkatin T itu time, T setengah waktu paruh. Ya, kasih keterangan ini, waktu paruh tuh T setengah. Gitu. Oke, nah ada lagi, satu lagi tuh ada yang namanya tetapan peluruhan juga ini keluar ya kalau nggak salah di soal post-test. Nah itu dari sini, dari T setengah itu sama dengan, sebenarnya dia nurunin dari sini nih, cuman kalau nggak tahu nih cara nuruninnya gimana. Oke, jadi dapat gini, ln 2 per konstantanya. Ln 2 itu 0,693 per, nah ini nih, siapa sih si lambda di sini? Apakah panjang gelombang? Nah, lambda di sini itu adalah yang tadi kakak bilang ini adalah
papan peluruhan. Gitu ya. Berarti ya satuannya tergantung dari nanti soalnya apa. Kalau misalkan dalam sekon ya per sekon, kalau dalam hari ya per hari. Gitu. Oke? Azan ya. Oke, gitu. Bentar ya, kamu minum dulu. Oke, kalau yang mau screenshot silahkan di screenshot. Kemudian relatif Gauge effect itu jarang keluar, jadi nggak usah lah ya. Kemudian dosis radiasi yang diserap juga. Nanti aja deh kalau misalkan nanti ada soal yang membahas itu baru nanti kita keluarkan. Yang sering muncul waktu paruh. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silahkan di screenshot karena kita bagian terakhirnya akan ngomongin tentang perubahan inti. Tadi kan ngomongin intinya diusik gitu kan, diganggu. Yang tadinya stabil jadi nggak stabil. Kalau yang nggak stabil dia akan meluruh menuju kestabilan gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan perubahan inti tersebut? Udah screenshot ya. Kita pindah. Nanggung. Perubahan inti. Kalian ngantuk gak nih? Kalau ngomong terus ya tadi. Wow, udah 19:09. Sampai jam 8 ya. Oke, agak percepat aja. Jadi reaksi inti ini terjadi bila suatu partikel berenergi tinggi ditembakkan pada inti sasaran dan akan menghasilkan inti baru dan sebuah partikel. Nah, ini proses yang terjadi di reaktor nuklir. Ya, untuk menghasilkan radioaktif gitu, maka intinya harus diganggu. Diganggunya dengan cara apa? Dengan cara tadi menembakkan suatu partikel, apakah itu partikel alfa, beta, atau gamma. Nah, jadi misal suatu inti yang mau diusik itu adalah X. Nah, si X ini ditembak nih sama partikel A misal. Oke. Nah, nanti dia akan menghasilkan partikel baru dong. Gitu ya. Dan dia biasanya memancarkan sesuatu. Misalnya B. Gitu. Nah, berarti reaksinya bisa kita tulis dengan A tambah X, gitu. Kemudian menghasilkan Y ditambah B. Nah, seperti di sifat di kimia, kalau reaksi inti itu harus memenuhi beberapa hukum ya. Jadi harus memenuhi hukum kekekalan momentum. Dari bahas ya di kimia. Kemudian hukum kekekalan energi. Jadi energi reaksi, reaktan sama dengan energi produk. Masih ingat itu? Kemudian juga memenuhi hukum kekekalan nomor atom dan nomor massa. Ya, jadi hukum kekekalan nomor atom nomor massa tuh maksudnya gini. Misal nih si X mula-mula misal 10,6 gitu ya. Nah, kemudian dia menjadi Y gitu. Menjadi Y 6, 4 gitu. Ini kan dia kurang kan? Nah, kurang kan berarti dia harus ditambah dengan 4 dan 2 gitu. Ini partikel apa nih? Ini alfa ya. Nah, ini sama kan? Nomor masanya harus sama, nomor atomnya juga harus sama. Itu maksud dari hukum kekekalan nomor atom dan nomor massa. Tadi sampai mana? Oke, itu nah nanti energi reaksi kayaknya udah pernah juga ya di kimia, nggak tahu babnya bab apa gitu, tapi
Di sini dia akan ditambah dengan energi reaktif. Ini udah dibahas di kimia. Harusnya nggak usah dibahas ya kalau yang udah dibahas di kimia. Oke, nah jadi kalau energi reaktan kalau energi reaktan itu ya ini si reaktannya, ini reaktan ya. Ini reaktan, ini produk ya. Produk. Reaksi dan produksi gitu ya. Nah, jadi energi reaksi itu sama dengan, ada yang tahu, ada yang ingat di kimia? Energi reaksi sama dengan energi reaktan gitu ya. Reaktan dikurangi dengan energi dari produk ya. Gini kan? Nah, energi reaksi ini biasanya kalau di fisika disimbolkan dengan Q. Nah, di sini berarti Q itu akan sama dengan energi reaktannya itu adalah A dan X, berarti di sini ada MA ditambah MX, gitu. Kemudian energi produknya yang sebelah kanan, berarti MY ditambah dengan MB, gitu ya. Nah, dikali dengan tadi 931 mega elektron volt. Mega elektron volt. Gitu. Oke, apalagi setelah ini contohnya perlu nggak contoh? Boleh Kak, contohnya. Contohnya langsung di soal aja. Nanti kakak udah siapin soal juga sih selain soal kalau keburu. Selain soal yang dari Zenius. Oh ya, sorry. Kalau kalian mau SS, mana ya? Dikit. Ini, oke. Terakhir tuh ada pembelahan inti. Dapat soal bagus tuh dari mana ya? Cari soal bagusnya kayak gimana sih? Soal yang gampang dikerjain apa soal yang susah dikerjain? Soal yang ada penyelesaian ya, soal bagus. Soal susah. Soal Zenius juga susah. Kurang tahu sih ya dari mana, tapi kumpulan-kumpulan soal bisa kalian dapat dengan mudah kalau sekarang. Bisa beli bukunya atau bisa cari di internet. Ya, nanti coba tanyakan ke Kak Runa atau kakak yang lain. Tadi mau ngomong apa sih kakak? Oke, pembelahan inti. Nah, jadi pembelahan inti itu ada dua. Pembelahan inti itu ada dua. Ada pembelahan fisi, ada pembelahan fusi, fusion ya. Nah, pembelahan fisi itu pembelahan dari unsur besar menjadi kecil. Ya, jadi kalau misalkan kakak gambarkan ini ada unsur besar nih, diganggu nih, intinya diganggu ya tadi bisa ditembakkan dengan partikel alfa, beta atau neutron gitu. Nah, dia akan menghasilkan inti-inti yang lain, inti-inti yang lebih kecil ya. Nah, inti yang kecil ini biasanya dia menghasilkan sesuatu lagi selain intinya. Jadi kayak misalnya dia menghasilkan alfa, nah menghasilkan neutron. Nanti partikel-partikel tersebut itu akan menumbuk inti lain. Nanti intinya menghasilkan sesuatu lagi, menumbuk lagi inti lain, dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu disebut sebagai reaksi berantai. Gitu. Nah, ini yang terjadi pada reaktor nuklir. Sebenarnya kakak lagi pakai dua device ya. Kalau misalkan kakak setelin videonya tuh bakal apa namanya? Bakal ada echo gitu ya. Dan gak enak banget di kuping. Kalian bisa cari sih di YouTube, itu seru banget. Nah, itu untuk reaksi fisi ya. Jadi
bagaimana inti yang besar kemudian dibelah menjadi kecil-kecil gitu, inti-inti kecil. Nah, kalau fusi ini kebalikannya, inti-inti kecil ini mau dijadiin suatu inti besar, tapi ini ada syaratnya. Syaratnya dia harus diatur dalam suhu yang sangat tinggi. Nah, di manusia sendiri, kita sendiri itu belum bisa menciptakan, walaupun suhu bumi kan udah panas banget ya, itu belum menciptakan suhu yang sangat tinggi. Nah, ini biasanya bukan biasanya sih, reaksi fusi ini terjadi pada reaksi di matahari ini. Ini reaksi di matahari itu reaksinya adalah reaksi fusi. Dan matahari kan cuma berisi gas-gas gitu kan. Nah, dari gas-gas kecil itu kemudian karena suhunya sangat tinggi, nah maka jadilah bola energi raksasa ya. Yang suplai energi kita kan baik itu di bumi dan di planet lain itu kan dari sini kan. Tata surya kita gitu. Dari si bola raksasa ini, si matahari ini. Gitu. Oke, akhirnya selesai. Ada pertanyaan? Kita punya waktu setengah jam. Kakak belum bahas soal dari Zenius. Oke, silakan yang mau di SS. Nanti kakak akan pindah ke laptop. Kakak buka dulu. Oke, sebentar ya. Kita buka dulu. Ini. Oke, kakak stop share. Bentar ya, kakak buka soal Zenius dulu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Fisika inti dan radioaktivitas. Jadi kenapa nggak bisa tutup? Oke, kita mulai saja. Oke, ini dia. Masa inti atom, Ca itu apa? Ada yang tahu nggak? Ca itu kalsium ya. Dengan nomor atom 20, nomor massa 40, massa intinya adalah 40,078 SMA, satuan massa atom. Jika massa protonnya segitu, massa neutronnya segitu, maka defek massa. Oke, defek massa. Oke, defek massa delta M ya. Delta M, tadi rumusnya apa? Jumlah proton gitu ya, dikali dengan massa proton, ditambah jumlah neutron, dikali massa neutron. Ini unsur penyusun inti, dikali dengan massa dari inti tersebut. Oke, jadi jumlah protonnya berapa? Karena dia unsurnya punya nomor atom 20, punya nomor massa 40, maka jumlah protonnya sama dengan 20 ya. Jumlah neutronnya juga 20 ya. 40 dikurang 20. Oke, ini 20. Oke, berarti di sini 20 dikali massa proton 1,0078 ditambah dengan 20 dikali 1,0087 dikurang dengan massa inti, yaitu
40,078. Ini ya, nanti satunya SMA. Satunya nggak tulis dulu, oke, kita hitung. Berarti ini sama aja dengan dikali 2 ya. 6, 15 bukan. Jadi 20,156 ya. Ditambah ini belakangnya 4, 16, 17, berarti ini 20, berapa tadi? 174 ya. Dikurang dengan 40,078. Oke, kalian hitung sendiri ya. Bener gak tuh hasilnya 0,252? Bener, Kak. Bener gak? Bener. Oke, sip. Hasilnya 0,252 ya. SMA. Oke, sip. Oke, bagi yang mau SS silakan Kak kasih waktu buat SS. Kak, ini yang kayak gini kayak. Oke, kalau udah. Bentar Kak, lihat ada chat. Oke, kalau sudah kita ke nomor berikutnya. Diketahui waktu paruh unsur X adalah 4 tahun, maka 1 kilogram 1 kilogram kali ya, maksudnya ini gramnya nggak ada nih. Unsur X akan menjadi 1 miligram dalam waktu sekitar, nah ini angkanya nggak enak nih. Oke, di sini jadi maksud dia tuh dia punya waktu paruh tuh 4 tahun, gitu ya. Dia meluruh setengahnya, gitu kan ya. Berarti dalam waktu 4 tahun dia udah jadi berapa? 0,5 kilogram gitu ya. 8 tahun gitu. 8 tahun berarti dia udah jadi 0,25 dan seterusnya gitu ya. Nah, yang ditanya adalah kalau misalkan jadi 1 miligram tuh dia dalam waktu berapa lama? Kalau mau pakai logika ini ya silahkan. Terus aja tuh, cuman kan lumayan lama ya. Karena 1 miligram tuh 1 kilogram, 1 miligram tuh 10 pangkat min 6 kilogram kan. Ini juga nih yang angkanya nggak enak. Kalau misalnya kita menggunakan rumus yang tadi, ini kan berarti NT sama dengan N0 setengah pangkat T per T setengah. Ini kan rumusnya. Aku ulang-ulang biar kalian hafal. Nah, NT-nya nih, dia mau 1 miligram. N0-nya, ini kan masih 1 kilo ya, kita jadikan 10 pangkat 6 aja ya. Iya benar, 6 ya. Kilogram ke gram 10 pangkat 6 ya. Setengah pangkat T per 4 tahun. 4 tahun. Nah, ini kan jadi 10 pangkat 6 sama dengan setengah. Nah, ini angkanya nggak enak banget nih. Ini nggak bisa menghasilkan setengah ya. Gimana tuh? Makanya di sini ada kata sekitar gitu. Sekitar tuh ya berarti nggak pas gitu. Ya gitu deh. Jadi silakan dihitung. Bener gak tuh kalau misalkan dalam waktu 40 tahun. 40 tahun tuh berarti pangkatnya pangkat 10 ya. 80 tahun. Di sini kan jawabannya D 80 tahun. Berarti 80 tahun dibagi 4 tahun. Berapa tahun tuh? Pangkatnya pangkat berapa? 80 bagi 4, 20 kan. Seper 2 pangkat 20 tuh mendekati 10 pangkat 6 enggak? Gitu. Oke. Udah ya. Nanti ada soal yang angkanya nggak kayak gini. Untuk yang tadi kakak bilang, kakak nggak jago ngitung-ngitungnya. Jadi nanti
untuk belajar hitung cepatnya biasanya diajarin di matematika ya. Trik-trik menghitungnya. Oke, lanjut aja. Ini nomor 3. Konstanta peluruhan unsur X yang waktu paruhnya 1 jam adalah. Nah, ini konstanta tuh tadi ya, ingat nggak? Nih, lambdanya berapa? Nah, di sini bukan panjang gelombang, tapi konstanta peluruhan. Nah, diketahui waktu parohnya, T setengahnya itu 1 jam. Nah, di sini kan nih pilihannya dalam detik ya, per detik. Berarti kita ganti dalam detik. 3.600 detik. Tadi rumusnya itu waktu paroh sama dengan ln 2 atau 0,693 per nih. Nah, maka lambda sama dengan 0,693 per T setengah atau waktu paroh 0,693 per 3.600. Oke. Berapa tuh hasilnya 1,925 kali 10 pangkat min 4. Eh, 693 apa 0,963? Benar ya, 693 ya? Oke. Apa tuh 0,693 dibagi 3.600 itu hasilnya segini 0,000195 ya. Kalau misalkan di pilihan ini pasti nggak ada nih, jadi kalian harus belajar lagi tentang notasi ilmiah ya. Jadi kalian harus belajar nih notasi ilmiah karena di soal tuh pilihannya pasti dalam notasi ilmiah. Nah, di mana dia kan A, titik-titik kali 10 pangkat N gitu ya. Jadi hanya ada satu angka, hanya dibolehkan satu angka di depan koma. Nah, berarti nih mundur nih, komanya mundur ke belakang 1 gitu kan. Dia melewati berapa angka nih? 1, 2, 3, 4. Ya kan? Berarti 1,925 kali 10 pangkat min 4. Karena dia melewati 4 angka ke kanan. Gitu. Oke, emang ya, yang tadi kakak bilang soalnya nggak susah-susah walaupun materinya banyak, teorinya rumit, tapi nggak susah. Oke, silakan di screenshot. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Nggak keburu nih, kakak udah nyiapin soal, padahal. Oke, ini soal nomor 4. Sebuah reaktor menggunakan bahan uranium U92236 dalam satu hari menghabiskan 1,5 gram. Daya yang dihasilkan reaktor ini bila tiap reaksi fisi menghasilkan energi 200 mega elektron volt. Nah, ini yang tadi kakak bilang ada beberapa yang belum kakak sampaikan. Ini sebenarnya dia bareng sama radioaktivitas, cuman emang jarang keluar sih. Di mana ya? Bukan. Dia ada di perubahan inti. Ya, di radioisotop. Di perubahan dari kestabilan intinya. Ingat ya, isotop itu apa isotop? Protonnya sama, yang tadi itu yang kakak bilang karbon gitu kan. Ada yang 12, 13, 14, tapi protonnya sama. Nah, itu kalau dia nggak stabil atau memancarkan radioaktif, dia namanya radioisotop. Karena ada unsur yang sama, tapi nomor masanya berbeda. Oke, nah untuk energi radiasinya itu dirumuskan E
sama dengan N dikali dengan EF. Nah, E itu energi radiasi, kemudian N, bukan neutron ya, tapi jumlah partikel. Jadi, ini N tuh, N sama dengan jumlah partikel. Kemudian EF itu adalah energi tiap kali fisi. Energi tiap kali isi. Gitu. Nah, kalau untuk N sendiri, nanti tergantung soalnya, bisa jadi nanti N-nya nggak diketahui, tapi yang diketahui adalah massa. Ya. Tinggal kalian hitung dengan menggunakan rumus ini loh, yang apa, mol, hubungan mol, jumlah partikel, bilangan Avogadro, itu kakak serahkan di ini ya, di kemampuan kimia kalian, diingat-ingat lagi. Nah, karena di sini udah diketahui nih, kilogram, gram. Sorry, ternyata di sini tetap ya massa yang diketahui, bukan jumlah partikel. Oke, terus dulu deh yang diketahuinya, time-nya nih satu hari. Time satu hari itu berapa jam? 24 jam kan? 24 jam, 1 jam 3.600. Satu hari berapa detik? Banyak banget nih kali ini. Oke, kaliin dulu ya. Satu hari 24 jam dikali dengan 3.600. Dia segini nih, 86.400 detik. Menghasilkan, oke, massa ya, ini bukan jumlah partikel tapi massa 1,5 gram. Oke, daya yang dihasilkan reaktor ini bila tiap reaksi fisi menghasilkan, nah EF-nya itu sama, EF itu fisi gitu kan ya, energi fisi. 200 mega elektron volt. Yang ternyata bukan E, tapi daya itu P, power. Ya, kata-kata dari power atau daya. Gitu. Oke, kita masukkan. Rumusnya ada ya, hubungan daya dengan energi. Ya, apa yo? Energi sama dengan, biasanya kalau ngitung listrik loh gitu kan, daya dikali dengan waktunya kan. Ya, berarti kalau dayanya tinggal dibalik. Daya sama dengan energi dibagi dengan waktu. Nah, energinya itu adalah ini si NN kali dengan EF ya, dibagi dengan time-nya. Nah, karena N-nya belum dapat, jadi kita cari dulu nih N-nya. Oke, kita cari dulu N-nya. Hubungannya apa sih? N sama dengan mol dikali dengan bilangan Avogadro kan. Bilangan Avogadro itu biasanya Na ya. Aduh, males banget nih hitungnya. Oke, kita hitung. N-nya itu mol, ini mol kan? Mol itu massa per mr ya. Massa relatif nih. Atau nomor massanya. Nah, ini karena dia uranium udah ada nih. 235, jadi kita nggak perlu ngecek ke tabel periodik ya. Oke, berarti di sini massanya 1,5. Nomor massanya itu 235. 235 dikali dengan Na. Nah, bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro tuh 6,02 kali 10 pangkat 23. Beneran ya? 23 ya? Oke, kita masukin. Ini itu terus ya, 1,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Oh, nggak muat nih. Nggak muat. Faktor di bawahnya aja ya. Ya, kalau di sini P sama dengan
1,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali EF. EF-nya itu 200 mega elektron volt. 200. Nah, ini dia. Ini satuannya watt nih, MW. Mega watt. Jadi mega elektron volt harus kita ganti dulu dalam satuan energi dalam SI, yaitu Joule. Kalau tadi kan kita di awal kakak ngomongin tentang Joule dirubah ke elektron volt itu dibagi dibagi muatannya ya, satu muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19, berarti ini kebalikannya kan dari. Nah, meganya nggak kakak ganti nih karena pilihannya juga dalam mega kan. Jadi langsung aja kita kali dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Ini biar jadi biar jadi Joule. Dibagi, nah ini tadi ada 235 di bawah, 235, dan time-nya itu adalah 86.400. Dan kakak males banget ngitungnya, coba kalian hitung sendiri. Bener gak tuh hasilnya adalah 1,4? Kalian hitung deh, kalian hitung, tapi aku pakai kalkulator ya. Satu koma lima kali 6,02 kali 200 kali 1,6 bagi 235 dibagi lagi dengan 86.400. Oke. Jadi hasilnya tadi pangkatnya kakak eksekusinya nanti 0,00014232 gitu. Nah, ini kan 10 pangkat 23, 10 pangkat min 19, berapa tuh? 23 kurang 19, 10 pangkat 4 ya, kali 10 pangkat 4. Hah? Ya, gitu ya. Nah, ini kan ini udah megawatt nih satuannya. Satuannya udah megawatt. 10 pangkat 4 megawatt. Oke, berarti ini kan sama aja dengan 1, 2, 3, 4 ya kan, 1,4232 gitu megawatt. Gitu. Sama ya hasilnya ya. Gimana kalau misalkan ujian soal angkanya begini? Oke, yang mau screenshot silahkan di screenshot. Oke, kalau sudah kita ke nomor terakhir. Oke, nomor terakhir ini teori ya, jadi kalian bisa kalian baca lah. Tadi kan kakak nggak ngebahas tentang ini ya, radiasi alfa, beta, dan gamma menghasilkan efek berikut. Jadi dipercepat dengan beda potensial dan medan magnet yang sama. Kecuali sinar gamma daya tembus paling besar, betul. Partikel alfa memiliki jari-jari terbesar, benar nggak? Kalian cek lah ya untuk nomor 5 ini kebenarannya. Gitu, oke. Punya waktu berapa menit lagi? Ada pertanyaan? Soal kakak mana ya? Kakak tadi udah nyiapin soal. Tadi soal yang belum ada di Zenius tuh, di soal SSC itu efek massa, energi ikat udah, waktu paro udah. Ini nggak perlu. Ini
Hmm. Oke, bentar ya, mumpung masih ada waktu nih. Motivasi apa ya? Ah, apa dong Kak? Nggak pinter ngomong nih. Tapi yang jelas gini sih, dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi soal-soal nanti, yang penting tuh banyak usaha sih, banyak belajar, banyak ngerjain soal. Satu satu hal yang pasti tidak pernah mengkhianati itu adalah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kakak punya berbagai macam tipe siswa yang pernah kakak temui gitu, dari yang emang dia punya potensi gitu, yang emang udah pinter dari awal gitu, sampai dia yang awalnya masuk Zenith tuh nggak tahu apa-apa ya, hitungannya kacau gitu. Kemudian apalagi kalau di fisika ya, di bawah rata-rata lah gitu. Tapi emang anaknya rajin banget gitu. Anaknya rajin banget. Bahkan tiap minggu tuh minta PM gitu tiap hari. Kalau dulu kan masih offline nih, tiap hari tuh tiap minggu gitu kan ada kelas reguler gitu kan. Ada kelas TO gitu. Jadi tiap hari dia minta tambahan, tiap minggu tuh dia minta tambahan fisika ya. Terus dia keterima di 2 universitas negeri dong. Nah, itu hebatnya usaha. Nah, jadi hukum alam yang tidak, mending gelombang 1 atau gelombang 2. Gelombang 1 dulu, kalau nggak lolos gelombang 1, gelombang 2. Kak, Jadi bisa kalau kata juga kakak mah gini, kalian, karena kan kita nggak tahu ya, misalnya gini, kita tahu nih kemampuan kita segini gitu. Kita nggak pede buat masuk, misal dulu kakak nggak pede nih buat masuk UI gitu. Karena tahu nih soal kalau misalkan SBMPTN gitu, soal SBM itu kan saingannya lebih banyak ya daripada SIMAK gitu. Tapi soal SIMAK jauh lebih sulit gitu daripada soal SBM. Coba aja gitu. Makanya persiapan untuk menghadapi ujian tuh sampai ada yang nunda 1 tahun gitu kan, karena emang untuk mempelajari soal-soal SBM tuh sebenarnya nggak secepat itu ya. Mungkin bisa sih cepat gitu, tadi ya tergantung usaha, tapi ada juga orang-orang yang memang butuh waktu nggak sebentar gitu. Sebenarnya pada normalnya sih emang nggak bisa dipelajari dalam waktu 6 bulan. Apalagi saat ini kalian cuma tinggal berapa minggu ya, berapa bulan. Terus berusaha gitu, dan semua peluang dicoba, semua peluang, selama itu masih ada dan masih terjangkau, dicoba aja. Nah, biasanya kayak gitu. Kalian pernah punya siswa yang dia ditolak di UI, dia nggak masuk di UI, dia nggak masuk di ITB. Emang susah sih ya. Tapi dia akhirnya dapat di UGM. Dia juga diterima di UB. Apalagi di mana ya? Dia diterima di 3 universitas bergengsi, tapi emang bukan di Jakarta dan di Bandung ya. ITB kan susah banget ya. Susah juga keluarnya. Nah, untuk dalam pemilihan jurusan, itu yang pertama. Jadi kalau menurut kakak, selama ada peluang, coba. Selama masih terjangkau, coba. Kalau misalkan memang sih di Jakarta tuh sejelek-jeleknya UIN, sejelek-jeleknya UIN gitu, dia masih di Jakarta. Saingannya susah. Bukan saingannya susah sih, peminatnya banyak banget.
pasti nanti proses seleksinya akan lebih ketat gitu karena saingannya banyak. Tapi kalau mau nyoba ya coba aja. Kita nggak tahu nanti kita beruntungnya di mana. Tapi memang peluang lebih besar itu ada di luar Pulau Jawa, di luar Jakarta. Gitu. Jadi coba sono ke Jawa lebih enak kan ya? Biaya hidupnya murah gitu. Suasananya juga enak gitu, nggak sebising di Jakarta. Tapi kan biasanya kalau orang Jakarta pengennya nggak pengen jauh-jauh ya. Kayak di sini-sini aja gitu. Sama sih sebenarnya kakak juga ada di sini-sini aja kan. Kakak S1 di UIN, S2 di UI. Masih deket juga ya, kakak tinggal di Tangerang ya. Nggak keluar juga. Gitu. Ya, padahal tadi ada soal yang belum keluar nih, tapi nanti bisa dikeluarin di soal PM lah ya. Ini aku udah nyiapin soal sebenarnya yang tadi nggak ada di soal yang udah kalian kerjakan. Oke deh, sampai sini. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kakak hanya berpesan tetap semangat, terus berusaha, terutama dalam waktu dekat ini, dan jangan lupa juga berdoa. Ya, karena tadi usaha memang tidak mengkhianati hasil, tapi berdoa juga termasuk usaha kan. Berdoa juga termasuk usaha. Oke, good luck, sehat terus, jangan sampai sakit. Sekarang kan di rumah aja, jadi kalian bisa belajar sekarang kalian bisa sambil makan gitu kan, bisa sambil dengerin musik, yang biasa belajar dengan dengerin musik. Ya, apa aja lah yang bikin kalian nyaman belajar, maka lakukan. Oke, sampai sini kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih Kak Ica. Terima kasih Kak.